Yo bro, balik lagi bareng gua. Dan di video kali ini gua bakalan ngebahas salah satu laptop yang memang laptop ini tuh bisa dibilang legendaris dari rilisan Apple. Yap, nggak salah lagi, MacBook Pro keluaran tahun 2015. Yes, ini tuh bukan barang baru, tapi sumpah, laptop ini tuh kayak mantan yang susah move on. Udah lama, tapi masih tetap aja dicariin, teman-teman. Kenapa? Karena ada sesuatu yang beda. Di saat MacBook zaman sekarang semua portnya itu hilang, keyboardnya aneh. MacBook Pro tahun 2015 tuh masih punya rasa MacBook yang beneran. Jadi sekarang kita bakal ngebahas nih, kurangnya apa, kelebihannya apa, masih worth it gak sih di tahun sekarang? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke pembahasan reviewnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Pertama-tama kita ngebahas ke bagian desainnya dulu. Bisa dibilang MacBook tahun 2015 ini tuh punya desain yang unik dan juga simple banget. Bahannya itu terbuat dari aluminium unibody, tipis tapi nggak ringkih. Kalau lo pegang berasa kokoh, bukan yang plastik-plastik murahan gitu. Desainnya simple tapi elegan, bener-bener Apple banget. Dan di bagian keyboardnya dia kerasa enak, travelnya pas. Ini masih pakai keyboard generasi sebelum Butterfly ya, by the way. Banyak masalah tuh, jadi ngetik lama nggak bikin jari lo pegel. Trackpadnya juga dia gede dan juga empuk banget. Masih pakai Force Touch, responsif parah. Gestur-gestur macOS tuh berasa natural di sini. Dan yang paling gua suka, laptop ini tuh salah satu laptop dari keluarannya Apple yang masih ada portnya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ngomongin performanya atau spesifikasi yang diberikan. Jadi MacBook Pro tahun 2015 ini tuh dia dibekalin sama Intel Core i5 atau i7 generasi kelima. Emang sih bukan teknologi baru, tapi buat kerjaan sehari-hari kayak Zoom meeting, ngetik, atau enggak ngedit konten secara ringan, laptop ini tuh masih cocok banget. Gua sendiri pernah pakai buat edit video di Final Cut Pro dan juga Adobe Premiere Pro. Masih kuat juga kok. Render emang enggak secepat MacBook sekarang ya, tapi kalau lo sabar hasilnya tetap oke kok. Terus buat ngoding juga nyaman. Xcode versus Code semuanya masih jalan. RAM biasanya 8 GB, tapi ada juga yang 16 GB. Storage SSD-nya cepat, walau sekarang kapasitasnya mungkin udah mepet. Nah, sekarang kita ngebahas ke bagian suhu panas. Dan karena si MacBook Pro tahun 2015 ini tuh dibekalin cuman sama satu fan aja, jadi kalau misalkan kalian ngerjain sesuatunya terlalu berat, si laptop ini tuh bakalan sedikit ngeluarin suara kipasnya. Apalagi nih kalau misalkan kalian ngerender video 4K terus kayak ngerjain beberapa kerjaan tapi di beberapa tab, nah itu pasti itu suhunya itu bakalan panas dan juga ngeluarin suara bising. Salah satu hal yang bikin MacBook Pro 2015 disayang banyak orang yaitu baterainya, teman-teman, alias awet. Kalau baterainya ini masih sehat, kalian bisa pakai laptop ini dengan pengerjaan yang lumayan banyak, yaitu sekitar 8 atau 10 jam. Dan kalau misalkan kalian pengerjaan secara ringan, dia bisa dipakai 12 jam full, teman-teman. Ini nggak bohong, dia sebenarnya bukan MacBook ini doang ya. Beberapa produk Apple tuh terkenal sama baterainya yang awet. Jadi kalian gak usah repot-repot bawa chargeran kemana-mana kalau misalkan lagi nongkrong. Layar MacBook Pro 2015 tuh udah Retina display, tajam, bening, dan warnanya itu natural banget. Buat lo yang kerja desain, edit foto, atau sekedar nonton film, ini cocok banget. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan tadi dari awal, yaitu masih worth it gak sih laptop ini atau MacBook ini di tahun sekarang? Jawabannya masih worth it, tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian butuh MacBook yang cuman buat ngetik-ngetik santai, terus kayak editing foto yang nggak terlalu berat, terus editing video yang nggak terlalu gimana-gimana, ini masih oke kok. Apalagi dengan harga yang diberikan, cuman dia dijual dari 5-10 jutaan aja. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian punya beberapa kerjaan yang membutuhkan rendering lama kayak animasi, terus
editing video 4K. Nah, ini kurang cocok aja sih teman-teman. Apalagi di bagian RAM dan juga SSD-nya, dia sama sekali nggak bisa di-upgrade. So, itu dia teman-teman sedikit pembahasan mengenai MacBook Pro tahun 2015. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Apakah kalian cocok sama MacBook ini? Dan kalau misalkan kalian ada pengalaman pas lagi pakai MacBook ini, boleh banget buat ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget pembahasan-pembahasan menarik yang bakalan gua ceritakan ke kalian. So, sekian dari gua, see you next time.